Mari belajar batik bersama Ibu Zuli. Halo teman-teman, ini Ibu Zuli. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai batik. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Batik menjadi salah satu warisan budaya yang terkenal hingga mancanegara. Beragam macam batik di Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO loh. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Selain itu, batik saat ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pakaian saja, tetapi juga menjadi produk-produk seperti pakaian, tas, sepatu, vas bunga, menjadi hiasan rumah, dan masih banyak lagi. Namun, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu batik? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan pemberian malam pada kain. Kemudian, pengolahannya pada proses-proses tertentu. Sedangkan arti batik bagi masyarakat Jawa yaitu batik terdiri dari dua kata, yaitu amba, artinya penggambar atau penulis, dan tik atau titik bermakna cara memberi motif pada kain dengan menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Nah, jika keduanya digabung akan menjadi kata ambatik atau ambate yang artinya menggambar titik-titik. Namun, batik tidak hanya berasal dari Jawa loh. Batik bisa kita jumpai di berbagai daerah di Nusantara. Perkembangan batik di Indonesia berkembang menjadi berbagai ragam dan pola, serta mempunyai ciri yang khas yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebudayaan dari masing-masing daerah serta unsur yang mempengaruhinya. Seperti batik Solo yang terkenal dengan batik liris, batik parang, dan batik kawungnya, Yogyakarta dengan batik Slobok, batik udan liris, dan batik ganda sulinya. Ada juga batik Pekalongan, batik Semarang, batik Lasem, dan masih banyak lagi. Ternyata negara kita sangat kaya akan budaya ya. Teman-teman tahu tidak? Dalam pembuatan batik mempunyai beragam teknik. Ada 3 jenis batik menurut teknik pembuatannya. Yang pertama, ada batik tulis. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerapkan malam pada corak. Pembuatan batik tulis membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang tinggi loh, karena akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Sehingga tidak heran jika batik tulis terbilang mahal. Yang kedua ada batik cap. Batik cap dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif batik yang terbuat dari tembaga atau kayu. Cap digunakan sebagai pengganti canting untuk mempermudah dalam pembuatan batik. Sedangkan yang ketiga ada batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukiskan malam atau lilin secara langsung pada kain putih. Nah, bagaimana? Sekarang teman-teman sudah paham belum apa itu batik? Yuk, mari kita pakai batik dengan bangga. Kita bisa mengenakan batik di hari-hari spesial atau saat ada acara tertentu. Selain cantik, batik juga membuat kita lebih tahu tentang kekayaan budaya Indonesia. Dengan memakai batik, kita juga turut menjaga dan melestarikan tradisi yang sangat berharga. Ayo, mari kita cintai batik dan budaya Indonesia. Pakailah batik dengan senang hati, karena kita adalah bagian dari kebanggaan bangsa. Terima kasih. Bye-bye.